warahmatullahi wabarakatuh. Halo Civitas Fam, selamat datang di acara EMA, Economic and Management Appreciation, di mana acara EMA ini merupakan program untuk mengapresiasi para Civitas Fam IPB yang memiliki prestasi dan dapat menginspirasi Civitas Fam IPB lainnya tentunya. Dan pada hari ini merupakan rangkaian awal dari EMA itu sendiri, yaitu Pra-EMA, Economic and Management and Appreciation, di mana berupa talk show yang dihadiri oleh dua narasumber yang tentunya berprestasi, bersama dengan saya Mita selaku moderatornya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kedua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Kak Muhammad Sadam Isro. Nah, Kak Sadam ini berasal dari Jakarta dan merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB angkatan 54 atau 2017. Dan Kak Sadam ini merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB pada tahun 2020. Selain itu, Kak Sadam juga merupakan peraih medali emas di ajang PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional pada tahun 2019 dan merupakan Best Team of Asian Service Learning Program di Malaysia pada tahun 2019. Selain itu, Kak Sadam juga memiliki pengalaman di bidang organisasi, yaitu menjabat sebagai Ketua Umum UKM Indonesian Green Action Forum pada tahun 2019-2020 dan berpengalaman di magang juga di Divisi Copywriter Humas Ditjen Dikti Kemendikbud pada periode April sampai dengan Juni pada tahun 2021. Selain itu, Kak Sadam juga merupakan penulis majalah Generasi Pesona Indonesia pada periode Agustus sampai dengan Oktober pada tahun 2020. Selain itu, Kak Sadam juga memiliki beasiswa, peraih beasiswa Bank Indonesia Generasi Baru Indonesia pada tahun 2020 dan peraih beasiswa PPA pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Wah, luar biasa sekali nih Kak Sadam, tentunya memiliki segudang prestasi yang nantinya akan kita ulik pada sesi talk show. Namun sabar dulu teman-teman, kita akan memperkenalkan kedua narasumber kita. Nah, yang narasumber selanjutnya adalah Audrey Aulia Kita Dewi. Nah, Audrey ini berasal dari Jember dan merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen angkatan 57 atau 2020. Nah, Audrey ini merupakan seorang duta pendidikan Jawa Barat 2021 dan merupakan duta gerakan perubahan perilaku Satgas COVID-19 IPB University pada tahun 2021. Selain itu, Audrey juga merupakan seorang delegasi IPB pada kontes Robot Indonesia dan masih banyak penghargaan yang didapatkan oleh Audrey. Selain itu, Audrey juga memiliki pengalaman di bidang organisasi, itu menjabat sebagai Ketua IPB Goes to School pada tahun 2021 dan menjabat sebagai Ketua Divisi Humas Ozone Day IGAF IPB pada tahun 2021. Wah, luar biasa sekali nih, banyak sekali prestasi yang dimiliki oleh Audrey. Selain itu, Audrey juga memiliki hobi membaca dan juga bermain basket. Dan kalau teman-teman tahu, fun fact dari Audrey itu sendiri adalah suka berimajinasi hampir tiap hari. Wah, luar biasa sekali nih. Tentunya kedua narasumber kita bukan kaleng-kaleng nih teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang udah nggak sabar untuk menonton sesi talk show-nya, please keep on watching and semoga enjoy ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di EMA, Economic and Management Appreciation. Dan kali ini kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang tentunya sangat berprestasi, bisa menginspirasi Civitas Fam lainnya. Oke, jika tadi di awal sudah diperkenalkan juga narasumbernya, kedua narasumber, background dari mereka. Dan kali ini kita langsung sapa aja kali ya kedua narasumber kita. Halo Kak Sadam dan juga Audrey, selamat pagi. Halo Pagi Kak. Oke, bagaimana nih kabarnya Kak Sadam? Oh, sehat sih alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kalau Audrey? Alhamdulillah kalau Audrey sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Kalau untuk Kak Sadam kesibukannya sekarang lagi ngapain Kak? Kalau boleh tahu. Kalau aku lagi intern sih di BNI. Oh, lagi intern ya di BNI. Luar biasa sekali oleh Kak. Kalau Audrey? Kalau Audrey sih sama kayak yang lain ya, pasti kuliah sama ikut beberapa lomba sih, seperti itu. Oke, kuliah dan juga ikut beberapa lomba. Tentunya pandemi bukan menjadi penghalang bagi kita ya untuk terus berkarya ya. Tentunya menjadi kesempatan dan peluang bagi kita untuk terus berkarya dan juga berprestasi seperti itu. Oke, mungkin untuk mengawali talk show kita pada hari ini mungkin ada pertanyaan fundamental mungkin dari aku terkait dengan prestasi itu sendiri, karena tema kita yang diangkat adalah di atas rata-rata. Bagaimana kita bisa menjadi di atas rata-rata atau lebih unggul dari mahasiswa pada umumnya seperti itu, seperti Kak Sadam dan juga Audrey. Nah, menurut Kak Sadam sendiri nih,
pengertian dari berprestasi itu apa sih dan kenapa Kak Sadam memilih untuk berprestasi? Oke, sebenarnya kalau berprestasi sendiri itu lebih ke arah mengekspresikan apa yang kita punya nih. Misalnya kita suka dengan kesenian, kita suka dengan olahraga, lalu kita juga suka dengan penulisan or debate or something. Terus kalau misalnya kita suka itu, kita ekspresikan, lalu juga kita lakukan ke arah yang positif, lalu juga misalnya nanti dapat catatan prestasi akademik dan sebagainya, itu merupakan suatu output dari ekspresi yang tadi kita lakukan gitu. Dan sebenarnya mengapa itu penting? Karena in the end itu akan mengarahkan kita ke hal yang positif gitu. Jadi kalau dari aku sih gitu. Oke, luar biasa sekali nih Kak Sadam. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan sesuai dengan apa yang kita suka ya. Tentunya nggak dipaksa ya, harus betul, apa yang kita suka supaya kita enjoy juga untuk menjalaninya. Kalau dari Audrey sendiri gimana? Baik, kalau dari Audrey sih prestasi itu suatu hal yang dicapai atau diraih sih Kak. Terus kenapa berprestasi itu karena emang penting dan pasti setiap orang tuh punya tujuan masing-masing ya kenapa berprestasi. Dan tidak hanya itu, untuk berprestasi itu bisa ngembangin diri kita dan melakukan hal yang positif. Dan kenapa tidak kalau itu hal yang positif gitu, baik buat kita gitu Kak. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan gitu, dan tentunya apa yang kita suka yang kemudian memberikan kebermanfaatan juga kepada banyak orang, seperti itu ya. Dan kenapa Audrey memilih untuk berprestasi? Audrey memilih berprestasi karena tentunya pasti punya tujuan masing-masing ya Kak. Audrey juga punya tujuan ataupun target, jadi oleh sebab itulah Audrey berprestasi. Dan tidak hanya itu, yang sejujurnya sih pingin buat bangga orang tua gitu loh Kak. Maksudnya kan kita kan masih mahasiswa, kalau masih nunggu masih lama atau membanggakan orang tua kan masih jauh gitu. Apa sih yang bisa kita kasih sekarang? Mungkin dengan berprestasi itu bisa banggain orang tua, seperti itu dalam hal kecil, seperti itu sih Kak. Wah, luar biasa sekali. Jadi tujuan utama kita berprestasi adalah tentunya untuk orang tua, yang membanggakan orang tua. Wah, tujuan yang sangat-sangat mulia tentunya. Oke, berbicara tentang prestasi ini sebetulnya menarik sekali seperti itu ya. Mungkin bisa diceritakan gitu perjalanan dari Kak Sadam dan juga Audrey dalam meraih prestasi, terutama khususnya pada saat menjadi mahasiswa ya Kak Sadam ya. Boleh mungkin dari Audrey terlebih dahulu. Tadi sudah dari Sadam, Kak Sadam, sekarang dari Audrey. Proses untuk meraih prestasi tersebut ya Kak. Tentunya pasti nyoba, terus ikut pelatihan. Misal nih gagal atau kalah, dilatih, terus cari komunitas ataupun pelatihan-pelatihan kan banyak kan di kampus IPB atau di kampus lain itu pasti banyak, atau di luar kampus. Jadi kita ikuti, nanti ikut lomba lagi, cari relasi, terus coba lagi. Jangan gimana ya, jangan gampang menyerah gitu loh Kak kalau kalah. Jadi kan orang-orang taunya kan kita yang menangnya aja gitu, padahal sebenarnya kalahnya tuh juga banyak gitu. Jadi kayak gitu sih Kak. Terus perjalanannya ya dicoba lagi, misal kalah dicoba lagi, usaha, banyak belajar dari orang-orang yang sudah berprestasi ataupun berpengalaman, seperti itu sih Kak. Oke, menarik sekali. Jadi kita enjoy the process ya, jangan takut untuk menghabiskan jatah kegagalan. Iya, bener. Ya. Kalau dari Kak Sadam sendiri gimana Kak? Kalau dari aku sih sebenarnya tingkat 1 itu masa explore kita ya, karena kan kita belum tahu bidang kita yang akan kita tekunin. Misalnya kalian pengen nyoba debate ya go, ya coba. Terus kalau misal kalian mau nyoba penulisan, ya coba. Mau nyoba ajang model, ya coba. Sebenarnya memang untuk tingkat 1 saran aku sih lebih ke arah explore diri kita. Jangan tertutup dengan segala sesuatu yang masih bisa kita coba. Lalu kan kampus itu kan sebagai fasilitas ya kan, untuk menunjang kita dalam berprestasi maupun nantinya di pasca kampus, mungkin karir dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman juga harus bisa optimize dari segi sumber daya manusianya juga nih. Misalnya teman-teman diskusi dengan dosen, lalu diskusi dengan teman-teman lainnya yang mungkin lebih ahli di bidang tertentu gitu. Jadi teman-teman bisa dapat feedback untuk mendapatkan input ke prestasi-prestasi selanjutnya. Gitu sih kalau dari aku. Oke, luar biasa sekali. Jadi yang aku tangkap adalah ketika kita ingin berprestasi, kita juga pertama kali harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Harus bisa mengeksplor diri terlebih dahulu sebelum kita mencapai target-target yang kita tuju, seperti itu ya. Menarik sekali nih terkait dengan prestasi. Nah, berbicara terkait dengan prestasi seperti itu ya Kak Sadam dan juga Audrey. Setelah tadi sudah mendengarkan perjalanan dari kalian untuk meraih prestasi, bagaimana sih kalian bisa keluar dari zona nyaman seperti itu?
Soalnya kalau dari aku sendiri nih, sebetulnya aku itu seorang yang pemalu seperti itu, malu untuk berbicara di depan kamera dan juga malu untuk menyapa seseorang seperti itu. Tapi bagaimana aku bisa berada di titik ini untuk bisa berkenalan dengan orang, kemudian bisa berbincang dengan orang tanpa harus malu seperti itu. Nah itu kan harus keluar dari zona nyaman terlebih dahulu gitu ya. Kalau dari Kak Sadam sendiri gimana Kak untuk berbicara zona nyaman, sebenarnya sebagai manusia kita emang selalu pengen nyaman tuh. Sebenarnya kalau dari aku sih lebih baik kita memperluas zona nyaman kita ya. Misalnya kita belum bisa sesuatu dan kita jadi nggak nyaman ya you belajar gitu. Kita belajar dan nantinya kita akan nyaman kan kalau kita sudah bisa beradaptasi dengan suatu situasi gitu kan. Dan kalau aku pribadi sih kenapa emang pengen keluar zona nyaman, karena dulu di SMA kan merasa kayak banyak hal yang masih bisa bisa dikembangin lagi gitu kan. Dan kebetulan bertemu dengan orang-orang yang tepat, kayak teman yang jago public speaking, lalu juga teman yang jago debate. Jadi kayak kenal nih gitu kan. Terus kayak udah lu bisa cari bidang lo gitu kan. Dan akhirnya karena tahu itu sesuatu hal yang masih bisa digali, akhirnya ya udah kita pelajarin. Dan memang nggak ada sesuatu yang instan sih. Betul. Nggak ada sesuatu yang instan karena mungkin beberapa teman-teman di luar sana melihat prestasi itu melihatnya hanya di CV-nya saja gitu kan. Iya. Tetapi kan balik lagi kita kan namanya competition, namanya juga competition. Ada yang menang, ada yang kalah juga. Cuma kita kan memaknainya itu lebih dalam harusnya kan. Jadi walaupun kita nantinya di awal kalah, tentunya itu menjadi sesuatu pembelajaran. Dan karya kita nggak akan terhenti di situ gitu kan. Karya kita itu tetap karya kita gitu. Jadi kalau menurut aku sih lebih ke arah kita perlu zona nyaman kita dan jangan takut untuk berkembang, karena kalau kita cuma jalan di tempat ya akan gitu-gitu aja gitu kan. Betul sekali, ini ya jangan takut ya, berani untuk mencoba. Betul. Kalau dari Audrey sendiri gimana? Sebenarnya nggak jauh beda sama Kak Sadam sih. Sebenarnya kalau Audrey pribadi keluar dari zona nyaman itu pasti harus tegas sama diri sendiri. Terus harus berani keluar dari zona nyaman tersebut. Jadi kita sendiri harus paham dan tegas sama diri sendiri. Terus punya tujuan, karena buat apa sih yang mau dicapai kayak gitu. Nah oleh sebab itu kita kayak bisa berani dari keluar zona nyaman tersebut gitu sih Kak kalau Audrey. Oke, jadi intinya adalah berani untuk mencoba ya. Nah iya benar. Oke, luar biasa sekali nih, menarik sekali nih pembicaraan kita tentang prestasi. Nah, berbicara tentang pendidikan mungkin ya, prestasi di bidang akademik dulu. Banyak mungkin orang-orang yang mengira kalau misalkan, buat apa sih prestasi di bidang akademik, kayaknya nggak terlalu penting deh. Mendingan kita mengembangkan soft skill atau organisasi, sehingga banyak orang yang lebih aktif di organisasi di bidang dibandingkan dengan kita aktif di akademik seperti itu. Nah, mungkin apa pendapat kalian tentang hal ini gitu? Mungkin dari Audrey terlebih. Kalau menurut Audrey pribadi sih, mau bidang akademik ataupun non akademik itu sama-sama penting sih. Jadi kenapa kalau nggak keduanya bisa jalan, kenapa harus memilih salah satu di antara kedua kebaikan tersebut? Menurut Audrey pribadi seperti itu sih. Terus misal lomba pun itu nggak hanya akademik sih ya Kak. Kan ada juga lomba yang emang sebenarnya soft skill itu juga banyak sih, dapat dari banyak hal, nggak hanya organisasi dan sebagainya. Terus balik lagi ke Audrey yang tadi bilang, kenapa enggak kalau misal kita bisa organisasi atau aktif kepanitiaan tapi kita bisa di akademik juga bagus, kenapa kita nggak jalan dua-duanya, seperti itu sih Kak. Betul, oke, luar biasa sekali. Kalau dari Kak Sadam gimana Kak? Sebenarnya memang di dalam berprestasi itu kan kita tentu harus melakukan prioritas dulu nih, prioritas. Dimana skala prioritas pertama, kalau dari aku ya, sudut pandang aku nih, IPK dulu pertama, IPK. Karena kalau kita raih prestasi walaupun kayak soft skill and you say competition and something like that, ya kalau misalnya IPK kita jeblok ya bahaya juga buat kita ke depannya kan. Jadi first satu hal yang benar-benar harus kita jaga ya itu dulu, IPK dulu. Dan nantinya kan dengan jaga IPK kita bisa berkembang juga kan. Kita misalnya gunain ilmu kuliah kita di kepenulisan dan sebagainya, itu kan bisa juga. Dan sebenarnya selain IPK juga banyak hal yang penting yang tadi Audrey sampaikan, kayak soft skill dan prestasi dari akademik gitu kan, prestasi akademik misalnya kayak lomba dan sebagainya.
Ya, yang terpenting adalah sih sebenarnya teman-teman mengoptimalkan waktunya teman-teman, dan jangan sampai ketika teman-teman udah 4 tahun kuliah dan sebagainya baru teman-teman menyesal dan dan ingin kembali lagi gitu kan. Jadi ya baiklah ketika teman-teman membuat roadmap dan sebagainya atau target yang ingin dikerjakan gitu. Nah, tadi kita sudah berbicara nih Kak Sadam dan juga Audrey terkait dengan pandangan Kakak dan Audrey bagaimana pandangan tentang prestasi di bidang akademik. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan antara meraih prestasi di bidang akademik dan juga non akademik? Mungkin boleh dari Kak Sadam terlebih dahulu Kak. Oke, sebenarnya memang namanya mahasiswa ya, penting itu juga membalancekan antara kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik. Dan sebenarnya itu juga gampang-gampang susah sih, karena kan kita juga harus pintar manajemen waktu dan sebagainya gitu kan. Dan sebenarnya tips and trick untuk balance itu adalah kita memprioritaskan atau membuat skala prioritas gitu kan. Dan jangan sampai skala prioritas kita terlalu banyak sehingga kita nanti multitasking dan ujung-ujungnya malah nggak dapet nggak dapat maksimal gitu di bidang yang kita tekunin gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi menyeimbangkan skala prioritas itu tadi. Contohnya boleh tahu Kak lebih konkretnya kayak Kakak ngapain gitu? Kalau misalnya skala prioritas sih lebih ke arah bikin to-do list gitu ya, to-do list, atau misalnya kita punya target plan, misalnya bulan ini kita mau ngerjain apa dan sebagainya. Dan sebenarnya untuk to-do list juga teman-teman mungkin perlu bikin secara tidak fear of missing out gitu, jangan semuanya ditulis gitu kan. Nantinya juga kita akan takutnya kalau misalnya terlalu banyak yang ditulis kita jadi under pressure gitu kan. Kayak gitu sih. Pusing sendiri ya Kak ya kalau benar. Oke, kalau dari Audrey sendiri gimana? Kalau dari Audrey sebenarnya udah disampaikan sama Kak Sadam, jadi benar skala prioritas sama mengatur waktunya sih, dan disiplin sama diri sendiri seperti itu sih. Oke, disiplin sama diri sendiri ya. Walaupun kita udah tulis to-do list-nya tapi kita harus nggak dikerjakan. dikerjakan ya. Iya, benar-benar. Gitu ya. Oke, menarik sekali nih. Dan berbicara tentang prestasi nih, pasti Kak Sadam dan juga Audrey sudah dikenal dan juga kelihatannya tuh disegani gitu sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, mungkin boleh tahu pandangan Kakak tentang menjadi orang yang berprestasi atau mahasiswa yang berprestasi seperti itu. Mungkin dari Audrey terlebih dahulu boleh. Dari Audrey juga masih belajar sebenarnya. Iya. Cuman mungkin pandangan Audrey atau orang memandang Audrey sebenarnya sama aja sih sama yang kayak yang lain. Mungkin ada kepercayaan lebih buat ke kita gitu dari orang-orang ataupun dari dosen tuh ada kepercayaan buat memilih kita atau mempercayakan ke suatu hal yang harus dilakukan. Itu sih mungkin kayak kelebihannya buat kita gitu Kak. Cuman kalau dari segi luar sih sebenarnya sama aja sih, sama kayak yang lain. Merasa bertanggung jawab gitu. Ya sebagai mahasiswa yang dikenal dengan prestasinya gitu seperti itu. Kalau dari Kak Sadam sendiri gimana Kak? Sebenarnya kan prestasi itu kan maknanya luas ya. Nggak serta-merta individual faktor individual kita kan. Pasti kita di dalam berprestasi pun ada banyak orang di sekitar kita yang menjadi pendukung dan sebagainya. Nah itu juga PR buat kita nih, misalnya Audrey terutama yang masih muda kan, untuk ibaratnya mengajak dan menyupport teman-teman yang lainnya untuk ikut berprestasi juga. Misalnya Audrey suka lomba debate gitu kan. Nah mungkin Audrey bisa ngajak teman-teman yang ingin memulai lomba debate untuk memulai dan sebagainya seperti itu. Gimana cara kita bisa mengajak dan betul. tentunya nanti jadi inspirasi buat banyak orang gitu. Kalau boleh tahu tantangan sebagai menjadi orang yang berprestasi, kalau dari Kak Sadam gimana? Tantangannya. Yang namanya kita ingin memperluas zona nyaman pasti tantangannya akan berat pasti. Betul. Karena namanya kita berkecimpung di dunia yang baru atau di bidang yang baru, misal kita tekunin, itu pasti kita ada rasa insecure atau mungkin khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya gitu kan. Tetapi kalau menurut aku sih gini ya, ketika kita insecure itu sebenarnya hal yang wajar. Cuma akan menjadi sesuatu yang salah kalau kita insecure tapi kita hanya jalan di tempat gitu dan nggak kemana-mana. Mungkin teman-teman bisa bayangkan lah, misalnya teman-teman dulu SMP insecure-nya tentang UN, lalu SMA tentang dapat PTN dan sebagainya. Tapi kan teman-teman nggak pernah jalan di tempat kan. Ujung-ujungnya teman-teman akhirnya belajar juga, SBM juga, dan akhirnya sekarang
mungkin teman-teman IPB udah di kampus IPB maupun teman-teman lainnya udah di universitas yang mereka perjuangkan seperti itu. Jadi intinya adalah jangan jalan di tempat gitu. Iya pastinya ya Kak ya, dan jangan takut juga gitu ya Kak. Iya, Kalau betul. dari Audrey sendiri gimana? Mungkin tantangan kalau dari Audrey pribadi, orang-orang melihat kita sih itu yang tantangan buat Audrey. Mungkin berekspektasi kalau kita tuh begini positifnya Iya, aja. betul, Padahal betul. sebenarnya kita pun bisa belajar dari banyak orang gitu. Misal yang berpikir kita seperti itu, padahal kita lagi ngobrol belajar dari orang itu yang menanyakan Iya, gitu. benar-benar. Mungkin orang-orang berekspektasi kayak oh bakal gini padahal kalahnya juga banyak, ataupun kita juga belajar pun dari mana-mana gitu sih. Iya, jadi kelihatannya keren banget ya, padahal di dalamnya juga kita banyak Iya. belajar ya. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih pada sesi Oke. talk show kita pada hari ini, dan terutama akan disampaikan kepada Audrey sebagai seorang perempuan. Waduh. Oke, jadi masih banyak nih mindset di luar sana bahwasanya perempuan itu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, perempuan itu ngapain sih berprestasi, tau ujung-ujungnya juga bakalan di dapur gitu, bakalan ngurus anak gitu kerjaannya. Nah, tanggapan Audrey menanggapi opini ini apa? Mungkin itu stigma sosial sih ya Iya. Kak, tapi emang masih banyak sih ya Kak, sampai Betul. saat ini tuh masih banyak. Mungkin kalau menurut Audrey sendiri, mungkin kita nggak bisa ngubah mindset orang atau pemikiran orang seperti itu. Jadi dari Audrey sendiri atau perempuan-perempuan gitu harus berubah gitu tuh Kak. Terus yang kedua, misal tadi diomong bilang nanti bakal di dapur atau cuma ngurus anak gitu. Iya. Ngurus anak pun itu kan sekolah pertama bagi anak gitu menurut Audrey, meskipun Madrasah Audrey masih yang belum pertama nih ya. ya. Oke. Jadi kalau kitanya benar ataupun berkualitas, anaknya yang bakal dididik juga berkualitas. Terus Betul, juga kalau betul kitanya berprestasi ataupun meningkatkan diri kita, juga nanti dapat pasangan juga yang sepadan gitu loh Kak. Betul, Gitu. betul. Gitu sih menurut Audrey. Iya. Oke, kalau dari Kak Sadam gimana Kak? Kalau dari aku sebenarnya terkait gender itu nggak ada perbedaan ya di prestasi, karena setiap orang punya hak dan masing-masing individu juga bisa berjuang di jalan bidangnya gitu kan. Dan nggak ada yang salah wanita berprestasi dan sebagainya. Yaitu akan menjadi support system mungkin di kedepannya kalau misalnya dia ingin menjadi ibu rumah tangga, mungkin bisa menjadi support system bagi suaminya yang bekerja atau menjadi Iya, guru yang baik bagi anaknya. Dan jika ingin berkarir itu bisa menjadi bekal bagi karirnya, dan jika ingin ke akademik mungkin itu bisa menjadi bekal untuk menjadi guru di akademik dan sebagainya seperti itu. Iya, kalau dari Kakak sendiri nih sebagai laki-laki terasa minder nggak sih Kak kalau misalkan nih cewek kakak atau pacar atau mungkin nanti menjadi istri itu lebih cerdas mungkin dari kakak atau sebagainya? Sebenarnya nggak minder ya, nggak pernah minder sih, cuma lebih ke arah kayak mungkin minta diajarin dan sebagainya. Iya, Skill yang dia betul. punya di bagian tertentu, misalnya dia lebih jago terkait writing atau mungkin lebih jago di editing, desain dan sebagainya, ya it's okay untuk belajar, karena kan kita nggak bisa merasa Paling super. merasa paling super dan Iya, sebagainya betul. hingga nggak mau belajar, nggak Iya. bisa, karena setiap individu pada akhirnya juga akan belajar dimanapun berada. Betul sekali, jadi nggak usah minder ya Nggak Kak usah ya, minder, walaupun nggak usah laki-laki minder. lebih cerdasnya perempuan gitu dibanding laki-laki. Dan Oke. juga itu sih kayak setiap orang kan ada plus minusnya nih, Iya betul. pasti nggak mungkin lah Plus plusnya terus. iya Iya, bisa plusnya ngisi kita lah. di kita terus atau plusnya Iya, di dia betul, terus, pasti kita saling melengkapi gitu, Justru saling melengkapi ya Kak, Betul. dengan plus dan minusnya. Oke, baik, luar biasa sekali nih bincang-bincang kita terkait dengan prestasi, tentunya sangat luar biasa bersama dengan kedua narasumber kita. Dan itu mungkin tadi menjadi pertanyaan penutup bagi talk show pada hari ini. Dan terima kasih kepada Kak Sadam dan juga Audrey yang sudah Terima kasih meluangkan juga. waktu dan juga membagikan ilmu kepada kita semua, dan tentunya semoga kita semua dapat termotivasi ya teman-teman semuanya untuk bisa berprestasi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, dan penutup dari saya mungkin Pramita Nurilisan, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video kita pada hari ini, talk show kita, dan tentunya sangat menarik. Terima kasih, saya Pramita Nurilisan selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di acara Pra Ema selanjutnya.